Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila ingin memberikan materi mengenai penetasan. Penetasan itu memiliki prinsip yaitu menyediakan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio unggas. Penetasan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penetasan alami. Penetasan alami itu disebut juga dengan natural incubation atau pengeraman yang dilakukan oleh induknya, baik sesama spesies maupun spesies lain. Contohnya pada burung merpati, jantan dan juga betina ikut mengerami telur. Sedangkan pada burung maleo, itu penetasan dilakukan pada alam. Terus memiliki kelebihan dan juga kekurangan penetasan alami. Kelebihannya itu mudah dilakukan, tidak menggunakan alat, dan juga tidak bergantung dengan sumber panas. Sedangkan kekurangannya itu dia kapasitasnya sedikit, produksinya juga rendah, serta mudah tertular oleh penyakit. Terus penetasan yang kedua itu ada penetasan buatan atau artificial incubation. Prinsipnya sama, yaitu menyediakan lingkungan atau kondisi yang sesuai, khususnya untuk temperatur, kelembaban, dan juga sirkulasi udara untuk perkembangan embrio unggas secara optimal hingga telurnya bisa menetas. Kelebihan dari penetasan buatan itu, yang pertama, dia produksinya banyak, kapasitasnya bisa ditingkatkan, dan juga penularan penyakitnya bisa dicegah. Sedangkan kekurangannya itu perlu keterampilan khusus, perlu biaya, dan juga bergantung dengan sumber panas. Persiapan penetasan jika ingin menetaskan telur menggunakan mesin tetas. Yang pertama itu adalah pemilihan telur. Pemilihan telur ada 5 kategori. Yang pertama ada asal telur. Asal telur itu harus berasal dari induk yang dikawinkan atau fertil. Terus yang kedua ada besar telur. Besar telur yang digunakan itu sedang, jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Terus ada bentuk telur. Bentuk telur yang dipilih itu berdasarkan indeks telur. Indeks telur yang normal itu 74%, jadi dia bentuknya oval. Kenapa nggak boleh terlalu bulat atau terlalu lonjong? Kalau terlalu bulat, itu rongga udaranya kecil, jadi bisa menghambat pernafasan untuk embrio. Sedangkan jika terlalu lonjong, yolknya akan kecil, membuat cadangan makanan untuk embrionya itu terbatas. Terus yang keempat ada kerabang telur. Kerabang telurnya itu harus bersih, karena jika kotor bisa menunjukkan populasi bakteri yang tinggi. Dan juga kerabangnya nggak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Jika terlalu tebal, anak ayam akan sulit untuk mematuk kerabang, jadi nggak bisa keluar. Kalau misalkan terlalu tipis, dia telurnya bisa mudah retak seperti itu. Terus yang terakhir adalah kualitas interior, dilihat dengan menggunakan candling. Nah, kualitas interior telur yang baik itu dilihat dari rongga udara yang terletak di bagian tumpul, terus kuning telurnya tunggal dan tidak terdapat mid dan blood spot. Terus untuk yang kedua adalah fumigasi. Fumigasi itu upaya untuk membasmi mikroba yang terdapat di dalam yang terdapat di permukaan telur serta ruang mesin tetas dan ruang penyimpanan telur. Biasanya menggunakan KMN-O4 dan juga formalin. Yang ketiga ada ruang mesin tetas. Ruang mesin tetas itu harus memperhatikan temperatur dan juga kelembaban. Temperatur yang digunakan itu sekitar 100 sampai 103 derajat Fahrenheit atau 38 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya penggunaan suhu tersebut itu secara bertahap. Misalnya minggu pertama itu menggunakan 100 derajat Fahrenheit, minggu kedua itu 101 derajat Fahrenheit, dan minggu ketiga 102 sampai 103 derajat Fahrenheit. Terus untuk kelembaban yang digunakan itu adalah sekitar 60-70% dengan sirkulasi udara yang cukup. Terus yang keempat ada posisi telur. Posisi telur di dalam ruang mesin tetas itu agak miring sekitar 30-45 derajat dengan posisi bagian yang tumpul ada di atas. Terus yang kelima ada pemutaran telur. Pemutaran telur dilakukan setiap 3 kali sehari jika ruang mesin tetasnya itu manual. Kalau misalkan otomatis, diset setiap 1 jam sekali. Pemutaran telur itu dilakukan pada hari ke-4 sampai ke-15 untuk telur puyuh, sedangkan telur ayam itu pada hari ke-4 sampai hari ke-19. Terus, fungsi dari pemutaran telur yang pertama agar suhunya merata, dan yang kedua itu mencegah embrio agar tidak menempel di kerabang. Terus yang keenam ada candling atau pemeriksaan telur. Fungsinya itu untuk mengambil telur yang infertil, terus mengeluarkan embrio yang sudah mati pada awal penetasan, dan
mengeluarkan embrio yang telah mati di akhir penetasan. Biasanya candling dilakukan pada hari ke-7 dan juga hari ke-14. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mesin tetas. Mesin tetas sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama yaitu bagian luar. Untuk bagian luar bagian pertama ada kaki mesin tetas, terdapat 4 kaki. Lalu yang kedua ada cerombong. Fungsi dari cerombong ini sendiri, jika nanti ketika mesin tetas ini mati, maka untuk pemanasan telur sendiri itu digantikan menggunakan lilin ataupun pembakar lainnya seperti itu. Lalu yang kedua terdapat pintu. Di sini pintu mesin tetas bisa dibuka, kita lihat dalamnya. Lalu yang selanjutnya itu ada tombol on off. Tombol on off sendiri di sini berguna untuk menyalakan dan mematikan mesin tetas sendiri. Lalu yang berikutnya ada lampu indikator. Lampu indikator di sini fungsinya untuk melihat apakah mesin tetas itu sendiri berfungsi untuk menetaskan atau tidak seperti itu. Lalu di sini terdapat ventilasi dari mesin tetas itu sendiri. Lalu ada saklar untuk menyalurkan ke kelistrikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam mesin tetas. Yang pertama ada termometer. Termometer sendiri untuk menghitung suhu dalam ruang mesin tetas. Lalu yang kedua ada baki. Baki di sini berfungsi untuk mengatur kelembapan dari mesin tetas itu sendiri. Selanjutnya ada tempat untuk telur. Selanjutnya ada rak mesin tetas di dalam. Lalu di dalam sini terdapat bolam lampu. Nah, ini ada bolam lampu seperti ini. Ini yang ukuran 5 watt sebanyak 6 buah. Lalu setelah itu yang terakhir ada termostat. Di dalam termostat sendiri ini terdapat etanometer, di mana ketika ruang mesin tetas ini suhunya panas, maka etanometer ini akan mengembang dan akan memencet saklar dari mesin tetas sendiri, yang nama lainnya yaitu saklar normalikos. Dan ketika nanti lampunya mati, maka suhu akan turun dan termostat akan kembali seperti semula dan lampu nanti akan nyala kembali. Sekian dari mesin tetas. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fumigasi. Nah, untuk fumigasi sendiri rumusnya seperti ini, yaitu 20 gram KMN4 ditambah 4 ml formalin untuk luas ruangan seluas 2,83 meter kubik. Lalu ini sebagai contohnya, volume mesin tetas sebesar 60 untuk panjang 60 cm kali lebar 40 cm dan tinggi 30 cm. Maka volumenya sebesar 0,072 meter kubik. Lalu untuk dosis formalin dihitung dengan rumus seperti ini, yaitu 2,83 meter kubik sama dengan 40 ml formalin. Jika untuk 0,072 meter kubik, maka formalin yang dibutuhkan sebesar 1,02 ml formalin. Lalu kita bergeser sebelah sini, yaitu ada dosis KMN4 untuk ruangan sebesar 2,83 meter kubik sebanyak 20 gram KMN4. Lalu jika untuk ruangan 0,072 meter kubik, maka dosis KMN4 yang digunakan sebesar 0,51 gram KMN4. Jadi volume mesin tetas sebesar 0,072 meter kubik membutuhkan 1,02 ml formalin dan 0,51 gram KMN4. Sekian untuk fumigasi. Terima kasih.